masing-masing. Saya Nobla Ranisa sebagai Klaus, delegasi dari Uni Eropa. Perkenalkan, nama saya Fadil Fiabris sebagai Tara yang ada, delegasi dari Jepang. Nama saya Akbar, saya sebagai sama Salot, delegasi dari Amerika Serikat. Perkenalkan, nama saya STI Muhammadiyah sebagai Aisyah, delegasi dari Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja sebagai Mozi Okonjo untuk moderator pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Syifa Diola sebagai Minggi, delegasi dari Korea Selatan. Perkenalkan, nama saya Resya Salmisuka sebagai Solusi sebagai delegasi dari Cina. Delegasi memasuki ruangan saling menyapa dengan formalitas meski ketegangan terasa. Dr. Mozi sudah berdiri di depan podium. Para delegasi duduk di tempat masing-masing. Baik, sidang darurat APK kali ini akan saya mulai tentang kebijakan perdagangan semikonductor. Saya nyatakan dibuka. Mengingat sensitivitas isu yang sedang hangat, saya minta semua pihak yang berbicara bisa berbicara dengan jernih dan menyampaikan dengan konsisten. Amerika Serikat mengumumkan embargo penuh atas ekspor chip AI generasi baru ke Cina, termasuk semua teknologi yang berkaitan dengan SMIC. Teknologi ini adalah jantung keamanan kami. Kami tidak akan membiarkan CCP menyalinnya lagi. Menarik ya, bagaimana negara yang selalu bicara tentang perdagangan bebas begitu cepat melanggar prinsipnya sendiri. Embargo ini jelas melanggar artikel 21 ya. Artikel 21 memberi kami pengecualian untuk kepentingan keamanan nasional. Tentu, keamanan nasional adalah kartu joker yang sangat sering dipakai bila argumen rasional sudah habis. ASEAN mengkhawatirkan eskalasi ini. Rantai pasok global yang baru saja pulih akan terganggu lagi. Dan ekonomi kami yang baru tumbuh 5% bisa terancam. Korea Selatan mendesak semua pihak untuk memikirkan dampak pada industri global. Memori chip kami memasuk hampir 65% kebutuhan. Jepang menurut regulasi yang terukur, bukan embargo total seperti ini. Kita harus menjadi sejarah bahwa perang dagang hanya menghasilkan kekacauan. Uni Eropa mengamati dengan keprihatinan. Industri otomotif kami sangat bergantung dengan chip yang berasal dari Asia. Kami mengundang negara-negara sekutu untuk bergabung dalam chip alliance yang baru dibentuk. Manfaatnya termasuk akses prioritas ke teknologi Amerika Serikat. Di hari yang tidak dikenal, tidak ada negara yang bisa bergerak sendiri. Sikap US ini sangat disayangkan dan China siap respon dengan langkah yang kreatif. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan dokumen kepada delegasi Jepang. Sehingga saya akan meminta pendapat yang akan disampaikan tentang dokumen ini. Ini adalah perusahaan Amerika Serikat yang tersebar di Asia. Mereka semua bergantung pada rare earth ekspor
Tiongkok. Jika kami terpaksa, kami bisa menghentikan rare earth ekspor dalam waktu kurang dari 24 jam. Sebanyak 30% produksi global elektronik akan terhenti dalam 1 minggu. Ancaman seperti itu hanya membuktikan bahwa kami benar untuk mendiversifikasi rantai pasok dari Cina. Cukup, teknologi bukan senjata politik. Jika Korea Selatan memutuskan untuk memberhentikan pasokan ke Nvidia dan Intel, maka Silicon Valley akan mengalami kolaps dalam 3 bulan. Dan jika Jepang menahan pasokan fotoresist dan silikon wafernya, maka produksi chip global akan terhenti hanya dalam beberapa hari. ASEAN menolak menjadi medan perang proksi. Kami butuh stabilitas, bukan konflik baru. Maaf saudara-saudara untuk menyela rapat yang sangat penting ini, tetapi saya barusan mendapatkan info yang sangat penting terkait dokumen ini. Dokumen ini tampaknya berisi detail tentang rencana Project Phoenix, kerjasama teknologi rahasia antara Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Dokumen itu tidak resmi dan jelas hasil dari espionase industri. Menarik, bagaimana Anda tidak menyangkal isi dokumen itu? Baiklah, menurut dokumen ini terdapat rencana untuk mengamankan akses eksklusif ke fasilitas produksi TSMC dengan mengabaikan kuota ekspor yang telah disepakati. Tenang aja, itu hanya dalam awal diskusi internal. Ini adalah gambar dari pangkalan militer Cina di Laut Cina Selatan. Sistem pertahanan kami sekarang mampu mengamankan jalur perdagangan utama kami. Hubungi pertama sekarang. Suasana mencekam. Dr. Wati menyarankan istirahat 15 menit untuk meredakan ketegangan. Beberapa delegasi keluar ruangan, yang lain berkumpul dalam kelompok kecil berdiskusi. Anda tahu, keluarga saya memiliki bisnis elektronik kecil di Jakarta. Embargo ini bisa menghancurkan mereka. Putriku bekerja di Huawei Shenzhen. Bagaimana? Katanya sih dia ingin membangun gedung, katanya mau biasa aja tinggal di sana. Seoul lebih dekat ke Beijing daripada ke Washington. Baik secara geografis maupun Samsung telah berinvestasi di negara Amerika Serikat. Tapi berapa banyak yang Anda investasikan ke Tiongkok dan siapa pasar terbesar Anda? Eropa tertarik dengan teknologi perdagangan. Mau belajar dari sejarah. Kita perlu opsi ketiga selain China dan Amerika untuk sama dari kekacauan. Semua kembali ke meja. Dr. Wati berdiri di tengah ruangan. Berdasarkan analisis ekonom WTO, perang dagang teknologi total akan mengakibatkan kerugian global sebesar 2,3 triliun dalam 5 tahun ke depan. Saya mengusulkan sistem kuota tayar
untuk ekspor chip AI, terutama untuk tier 1 untuk penggunaan komersial dengan hambatan ini. Tier 2 untuk teknologi dual use dengan verifikasi end user. Ditambah dengan pembentukan joint R&D fund senilai 50 miliar dengan kontribusi proporsional sehingga hasilnya akan dibagi dengan sama rata. Jepang ikut dan mendukung proposal ini dengan catatan perlindungan IP yang lebih ketat. Korea Selatan setuju secara prinsip dengan revisi untuk sektor memori chip. Anda mendukung dengan syarat akses potensial untuk ekonomi berkembang. Amerika Serikat dapat menerima kerangka ini dengan syarat verifikasi untuk aplikasi AI sensitif. Tiongkok dapat mempertimbangkan sistem kuota, namun kami menolak pembatasan pada inovasi domestik. Ini kemajuan yang sangat baik. Dokumen kesepakatan sedang disiapkan. Para delegasi berbicara santai sambil menunggu. Samantha menerima pesan di tabletnya. Ekspresinya berubah serius. Lucy juga menerima pesan. Keduanya saling bertatapan dan segera ruangan. Saja mengumumkan pemberhentian ekspor chip ke Cina. Kapal-kapal Amerika terlihat bergerak mendekati Selat Taiwan. Kebetulan yang menarik. Sangat kebetulan. Washington setuju untuk menentukan mencabut embargo dengan pengawasan. Beijing akan mengurangi subsidi ke SMRC, tapi program nasional kami tetap berjalan. Setelah kemenangan, Atau setengah tahun, tergantung dari sudut mana kita melihat. Berasal kami dengan proposal teknologi kalian. Kita bisa mulai dari kuartal depan. Di tahun tahun ini program Aurora akan tetap berjalan seperti yang direncanakan. Diversifikasi adalah jalan terbaik. Dr. Aisyah menandatangani dokumen dengan ekspresi campur aduk. Dr. Nolzi menghampirinya. Bagaimana? Puas dengan hasilnya? Ini bukan tentang kekuasaan, tapi tentang bertahan. Dan perang dingin ini pasti akan terus berlanjut di bawah permukaan. Dr. Nolzi mengumumkan penandatanganan kesepakatan. Tepuk formal terdengar, tapi maka semua delegasi menunjukkan bahwa pertemuan segera dilakukan. Konflik geopolitik di Laut Cina Selatan adalah gambar nyata bagaimana ambisi kekuasaan bisa menyulut ketegangan global. Namun di balik ketegangan global, ada suara-suara kecil yang kerap terabaikan. Nelayan yang kehilangan mata pencahariannya, masyarakat pesisir yang hidup dalam ketidakpastian, dan generasi muda yang tumbuh dalam bayang-bayang konflik. Dalam dunia yang terus bergerak cepat oleh ambisi, teknologi, dan kepentingan negara, kita diingatkan bahwa kekuasaan bukan segalanya. Negosiasi yang adil, transparansi, dan kerjasama antar bangsa jauh lebih berarti daripada dominasi sepihak. Karena di balik perebutan sumber daya dan pasar global, ada kehidupan manusia yang bergantung pada perdamaian dan stabilitas. Dan pada akhirnya, kemajuan sejati bukan ditentukan oleh siapa yang menang, tetapi oleh siapa yang mampu menjaga martabat, keadilan, dan masa depan bersama. Mungkin cukup sekian dari FG4, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.